Hey ho Pop Gengs! Biasanya kalau film Thailand ada yang laris itu kan bikin serial ya. Misalnya Hormones atau Longkong. Nah, kali ini aku mau recap satu series Thailand yang juga diangkat dari salah satu film laris mereka. Cluenya itu tentang anak jenius. Intinya sih gitu. Kalau belum ketebak, ya udah buruan ambil cemilan karena aku bakal bagiin sampai 12 episode. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Bad Genius The Series episode pertama. Tokoh utama dalam kisah ini adalah Lin, siswi jenius yang jadi juara nasional di kompetisi Scrabble tingkat SMP. Dan sangat membenci segala bentuk kecurangan. Karena itu ketika di final, Doi bungkam lawannya. Dengan gunain kata cheater sebagai kunci kemenangan, sekaligus buat nyindir si lawan yang dia tahu ngumpetin contekan dalam penghapus atas bantuan pelatihnya sendiri. Karena keberhasilan menjuarai pertandingan, Capsek dari SMA Elite Bangkok Educational School, Bu Porntip, akhirnya mengabulkan permohonan ayah Lin, yaitu untuk mendapatkan beasiswa penuh sang anak di sekolah elit itu. Dan tentu kesempatan untuk sekolah di tempat elit itu bikin Lin jadi seneng, karena di sana ada semua fasilitas yang dibutuhin untuk ngembangin setiap kemampuannya, mulai dari perpustakaan dengan ribuan collection, hingga ada ruang musik, tempat Lin bisa menjalani hobinya bermain piano. Di ruangan ini juga, Doi ketemu sama teman pertamanya yaitu Grace, seorang siswi canggung yang bermimpi masuk klub drama. Tapi nggak mampu hafal lirik lagu buat pentas musikal. Dan kurang pede sama suaranya yang emang rada sumbang. Karena itu Lin akhirnya ngasih bantuan buat ngilangin bagian yang false lewat iringan nada piano. Ya, bantuan itu sih sukses ngatasin masalah Grace untuk urusan teknis. Sayangnya di sekolah mereka ternyata ada aturan, di mana murid yang mau ikutan ekskul apapun mesti punya nilai minimal 3,25. Lah, kukira yang kayak gini cuma ada di Indonesia. Ternyata di Thailand juga ada toh. Padahal sih kalau dipikir ya, harusnya nggak usah. Kan ekskul buat ngembangin minat, bukan buat dapat nilai kan? Kalau kayak gitu kan potensi siswa bisa sia-sia. Gimana misalnya kalau ternyata Grace punya bakat jadi bintang besar, tapi karena nilainya kurang nih, Doi akhirnya jadi kehilangan kesempatan. Untung Lace punya Grace di sisinya, yang masih punya rasa iba. Jadi akhirnya mutusin buat ngasih bimbingan belajar ke teman barunya ini, dimulai dengan latihan ngerjain soal. Yang Grace dapat dibimbel khusus dari guru matematika mereka, Pak Soporn. Dan dari situlah kecurigaan Lin mulai muncul, karena ternyata satu tes mata pelajaran matematika, soal-soal latihan yang dia pakai buat ngajarin Grace, ternyata sama persis dengan ujian. Ya, ini bikin Doi jadi tersinggung dong. Soalnya selain jenius, Lin ini paling gak suka sama yang namanya cheater. Jadi meskipun masih merasa ada yang janggal, Doi akhirnya lanjut ngerjain soal ujian. Terus, begitu selesai, Lin sebagai hasil dari kecurangan perdananya itu, baik Lin dan Grace sama-sama dapet nilai bagus. Dan ini praktis bikin si temen akhirnya bisa ikut ekskul drama. Namun tanpa mereka sadari, Pak Soport udah ngawasin sejak tadi. Dan begitu sadar, mereka langsung diinterogasi. Karena jawaban keduanya yang hampir mirip. Tentu aja Lin menyangkal semua tuduhan dari Pak Soport. Terus berdalih kalau dirinya selama ini emang ngasih bimbel ke Grace. Tentu aja Lin dan Grace berhasil lolos saat itu, karena memang Pak Soporn sama sekali nggak punya bukti buat nuduh. Makanya Doi cuma bisa ngancem bakal tetap ngawasin mereka di ujian selanjutnya. Ya, sekali lagi Grace selamat berkat Lin. Jadi sebagai tanda terima kasih, Grace ngajak Lin makan malam di restoran mewah punya keluarga pacarnya, Pat, yang mana belakangan ketahuan juga kalau punya maksud terselubung. Nah, Pat ini ternyata ngundang Lin ke tempatnya ya, gara-gara Doi tahu soal Grace yang dibantu pas ujian. Dan ternyata mau bantuan yang sama. Cuman bedanya, kali ini kayaknya bakal bayaran uang dalam jumlah yang besar. Wow. Gampang banget ya kalau mau disangka pinter. Tinggal ngeluarin duit, semua masalah jadi kelar. Pantesan tiap tahun sekolah nyetak jutaan lulusan. Tapi keadaan kita gini-gini aja ya. Ternyata banyak orang yang pinternya di atas kertas doang. Gak heran sih, di Indonesia kan pernah rame juga tuh soal kampus bodong sama kasus guru besar yang plagiat karya tulis punya mahasiswa.
Caranya beda sih, tapi kan tujuannya sama ya. Pengen kelihatan pinter, tapi pakai pikiran orang lain. Iya. Apalagi kalau pelakunya anak sultan. Jangankan cuma contekan ya, atau nilai, sekolah aja bisa kebeli. Ya, Pat memang anak sultan sih. Di saat anak lain cuma dijanjiin PS atau PC, kalau nilainya bagus, doi malah dijanjiin mobil sama bapaknya. Makanya berani bayar mahal demi contekan. Tapi, meski tawarannya semenggiurkan itu, Lin gak langsung terima. Doi pulang dulu ke rumah buat mikir-mikir. Terus akhirnya mulai goyah pas tahu ayahnya yang cuman guru bergaji kecil. Ternyata punya hutang besar ke keluarga mereka. Dan yang lebih mengejutkan, uang itu rupanya buat bayar sekolah. Ya, beasiswa Lin emang cuman bisa nutup pembayaran separuhnya aja. Soalnya ada satu murid lagi yang sejak awal merupakan penerima utama. Soalnya jatah beasiswa sebenarnya itu buat satu orang aja. Jadi Bu Capsek mutusin untuk tahun pertama beasiswa itu pun dibagi 2. Sisanya tetap harus dibayar. Dan untuk tahun berikutnya baru dipilih siapa di antara mereka berdua yang bakal dapat seluruhnya. Adegan pun lalu berpindah ke esok hari di sekolah, di mana Lin ketemu anak kecil yang lagi usaha buat ngambil balon karena mainan mobil-mobilnya keiket tuh di situ. เก็บไม่ได้หรอมันก็เลยแกล้งผม Lin sebenarnya pengen bantu anak itu, tapi siswa lain tiba-tiba muncul dan minta doi minggir. Terus bantu anak ini ngambil balonnya sama lepasin mobil-mobil yang keiket tadi. Nah, anak ini bukannya bilang makasih, malah ngecengin Lin sama siswa yang tadi ngasih bantuan. Dan itu bikin mereka malah salah tingkah dong. Tapi akhirnya kenalan juga. Terus pas udah saling sebutin nama, tiba-tiba suasana berubah 180 derajat. Karena ternyata siswa yang baru Lin kenal ini adalah Bang, yang mana merupakan saingannya buat dapetin beasiswa penuh. Bang ini sendiri gak suka sama Lin, karena gegarah dialah beasiswa mereka harus dibagi. Dan ini bikin doi ogah buat temenan, dengan alasan pengen serius belajar buat menangin beasiswa. Terus takut bakal baper juga kalau mereka temenan. Ya, Lin sih gak ada masalah awalnya, cuman karena digituin, terus di satu kepikiran mulu sama perjuangan bapaknya, doi akhirnya mutusin buat ambil tawaran Pat. Dan bayaran yang Lin minta itu gak tanggung-tanggung, 30.000 baht cuy. Itu kalau dirupiahin nyampe 13 juta lebih loh. Terus peruntukannya buat bayar uang semester. Lagian jawaban yang bakal dikasih cuma 3/4 aja. Jadi Lin gak rugi-rugi amat lah. Dari situ, adegan lalu berpindah ke hari ujian, di mana Pak Soport mergokin Lin lagi nulis sesuatu di penghapusnya. Dan ternyata isinya bukan kunci jawaban, tapi tuduhan tentang Pak Soport yang ngasih bocoran soal ujian ke murid-murid bimbelnya. Terus habis itu Lin langsung ninggalin kelas, karena selain jawabannya udah ditulis semua, doi juga ngancam mau ngaduin soal kelakuan Pak Soport ke Bu Capsek. Nah, Pak Soport yang khawatir beneran diaduin. Terus langsung ngejar Lin, kayak ngebujuk gitu deh supaya nggak diaduin. Cuman karena Lin terkesan ngotot, jadi Pak Soport mulai ngancem, yang mana sebenarnya merupakan bagian dari rencananya dia. Jadi gini nih, Lin kan acting kayak ngerekam percakapan mereka tuh. Terus Pak Soport curiga dan minta doi ngeluarin handphone. Nah, pas HP-nya keluar, ternyata HP-nya bukan ngerekam, tapi lebih parah karena teleponan langsung tersambung ke Ibu Capsek. Waduh, Pak Soport panik banget lah. Panik nggak tuh? Panik lah. Cuman Pat muncul dari dalam kelas. Kemudian kita diperlihatkan kilas baliknya, soal rencana sebenarnya dari Lin dan kawan-kawan, yang ternyata sejak awal emang sengaja mancing Pak Soport keluar kelas, supaya Grace itu ada kesempatan buat ngambil lembar soal punya Lin yang udah diisi jawaban. Kemudian jawaban itu disalin ke penghapus lalu diberikan kepada Pat dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, nomor Bu Capsek yang tadi dihubungin sebenarnya bukan nomor asli, melainkan nomor Pat yang nama kontaknya diganti. Lin lakuin itu cuma buat ngancem Pak Soport supaya nggak pernah ngusik mereka lagi. Sayangnya, rencana itu sepertinya melenceng karena saat malam hari sebuah kabar tersebar di grup kelas soal Pak Soport yang bakal dipecat karena ketahuan bocorin soal ujian. Lin kaget dong soal itu, jadi doi langsung datengin Pat buat konfirmasi apa yang terjadi. Nah, ternyata doi emang bertindak di luar rencana, soalnya waktu telepon tersambung, semuanya beneran terekam. Terus si Pat ini serahin file itu ke Bu Capsek dengan suara Lin yang udah diilangin, karena doi ragu kalau Pak Soport bakal berhenti mengganggu, hanya dengan ancaman kayak gitu tuh. Ini lantas bikin Lin merasa bersalah dong, yang mana bikin dia akhirnya marah dengan Pat. Soalnya meski bagaimanapun Lin ngerti kalau Pak Soport ngelakuin itu cuma untuk bertahan hidup.
Rasa bersalah itu kemudian makin gede saat keesokan harinya Nilin ketemu dengan si kecil yang dulu dibantu sama dia. Dan ternyata itu adalah anaknya Pak Sopor yang gak lama kemudian muncul dengan sekotak barangnya setelah dipecat oleh sekolah. Episode ini pun berakhir dengan keinginan semua karakter yang tercapai di akhir semester, di mana Grace mendapat peran untuk pementasan klub drama, lalu Pat mendapatkan mobil barunya, dan Lin yang meski dapat uang, tapi belum bisa ngilangin rasa bersalah atas perbuatannya ke Pak Sopor. Ya, orang yang kelihatannya jahat emang gak selalu beneran jahat, kayak Pak Sopor tadi, yang terpaksa curang buat ngidupin keluarganya. Dan ada juga yang kelihatannya baik, tapi gak ragu buat curangin keadaan saat dirinya mulai terdesak kayak Lin. Ya, pada akhirnya mereka sama aja sih. Cuman Lin emang lebih pinter. Well, meski ya settingnya Thailand. Kok kebanyakan ceritanya kayak familiar dengan di Indonesia ya. Misalnya urusan contek-mencontek, tapi ini kayaknya emang masalah umum di dunia pendidikan sih. Apalagi di sekolah yang masih pakai sistem ranking, atau guru yang manfaatin kelemahan siswanya buat cari untung. Ini masalah umum juga sih, kok bisa samaan ya? Lalu gimanakah kehidupan Lin selanjutnya? Apakah dia akan melanjutkan semua yang terlanjur dimulai atau malah berhenti karena menyesali perbuatan? Semuanya itu bakal aku ceritain di episode kedua. Soalnya aku penasaran juga sih soal seberapa mirip masalah pendidikan Thailand yang dibahas sama film ini dengan masalah pendidikan kita di Indonesia. Nah, kalau kamu nemu kemiripan kayak yang aku dapet nih, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Swadika!